majelis yang amat sangat dicintai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang baik ini, Allah ampuni segala salah dan dosa kita semua. Dan mudah-mudahan karena hadirnya kita di majelis yang mulia ini, Allah kabul segala harap dan keinginan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita semua betapa pentingnya kita memenuhi jiwa kita semua dengan syukur kepada Allah. Nikmat karunia luar biasa bulan Ramadan ini, Jumat ketiga, hari keberapa nih Pak? 18 atau 19 ya. Betapa nikmat luar biasa Allah berikan kepada kita semua bisa bersaum Ramadan, yang tentunya sudah 17 hari kita berpuasa, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat puasa itu adalah menjalin kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 186 surat Al-Baqarah bicara tentang kedekatan Allah dengan hambanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Enggak perlu diterjemahkan ya Pak, insyaallah paham semua. Diletakkan di ayat-ayat yang berkaitan dengan saum Ramadan. Ayat 183, 184, 185. Kemudian 186 yang barusan kita baca, lalu ayat 188-nya, mohon maaf 187-nya bicara pula tentang puasa. Jadi ayat 186 secara tekstual itu tidak ada hubungannya dengan puasa Pak. Sama sekali tidak ada. Tiba-tiba Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, jika ada hamba bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Jadi kenapa ayat yang berbicara mengenai kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala diletakkan di ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa? Karena hakikat puasa itu semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita puasa, orang lain gak bakalan tahu, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pura-pura lemas, pura-pura lelah, tapi hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ketika kita berpuasa, bukan sekedar menahan haus dan lapar. Laisa siyamu minal akli wasurbi, innamas siyamu minal lagwi warrafas. Yang namanya hakikat puasa itu meninggalkan dari al-lagwu. Apa al-lagwu Pak? Perbuatan yang sia-sia, yang gak manfaat. Bahkan ketika kita sanggup meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat, sebagai pertanda baiknya Islam kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya tanda Islam seseorang adalah kemampuannya untuk meninggalkan hal-hal yang enggak manfaat. Scroll sosial media, TikTok dan lain-lain sebagainya. Tahu-tahu maghrib katanya dalam rangka ngabuburit, atau tidur sepanjang hari. Itu bagian dari al-lagwu, perbuatan yang sia-sia. Kemudian yang kedua ar-rafas. Ar-rafas itu bisa perkataan, bisa juga melihat konten-konten yang negatif, video-video yang nggak pantas, video seksi kita lihat, atau kata-kata kotor, itu namanya ar-rafas. Maka ketika kita bisa meninggalkan makan, minum, kemudian al-lagwu, kemudian ar-rafas, menjadikan derajat kita naik. Kenapa? Karena semakin suci diri kita dari berbagai macam hal-hal yang nggak manfaat itu tadi. Nah, kesucian ini semakin mengantarkan kita kepada derajat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang paling mulia di sisinya? Maka mereka orang-orang yang bertakwa adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan puasa kita yang sudah 16 hari ini 17 hari ini bisa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan tentang zakat, bersyukur kita kepada Allah dianugerahi harta, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahi kemampuan untuk mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa taala terkait dengan harta kita. Pembahasan tentang zakat, infak, sedekah sejatinya menjadi pembahasan yang sudah biasa dan kita juga memakluminya. Hanya saja bagaimana kita memotivasi diri kita semua untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah sebanyak-banyaknya. Utamanya adalah sedekah. Ketika kita bicara tentang keutamaan sedekah itu meliputi segala bentuk kebaikan, segala bentuk pemberian. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah yang disebut dengan zakat. Sementara sedekah sunnah banyak bentuknya. Ada infak, ada apa lagi Pak? Ada hibah, ada wakaf, dan lain-lain sebagainya. Sedekah meliputi segala bentuk kebaikan, baik harta maupun non harta. Sementara zakat itu murni harta. Yang kita keluarkan adalah harta. Sedekah ilmu bisa nggak? Bisa. Sedekah tenaga bisa nggak? Bisa. Sedekah pikiran bisa. Sedekah doa bisa. Jadi sedekah itu lebih luas. Maka kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah. Sesungguhnya segala kebaikan itu adalah sedekah. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keutamaan sedekah, di antara ayat yang biasa kita baca adalah surat apa Pak? Yang masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Al-Baqarah ayat 261. Nah, Allah menjelaskan keutamaan sedekah di sini seperti apa kita menanam pohon. Menanam satu benih, yang satu benih ini tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkainya itu ada 100, sehingga 1:700. Kalau kita baca ayat ini, kita termotivasi untuk bersedekah sebanyak-banyaknya atau sedikitnya? Serius Pak? 500.000, katakan 50.000 udah banyak. 500.000 kali 700.000 700 kali lipatnya berapa? Ya kan? Jadi ketika kita membaca ayat ini bahkan menghalangi kita untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, karena sedikit saja sudah banyak, ya kan? 5.000 yang penting ikhlas. Harus kita rubah 500.000 yang penting ikhlas. Sedikit ikhlas atau banyak ikhlas? Lebih banyak, lebih baik banyak ikhlas. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pertama bahwa bersedekah itu seperti menanam pohon. Maksudnya apa? Kalau di kita nanam pohon gampang nggak Pak? Gampang sekali. Kita tancepin aja tanaman, banyak tanaman yang kita tancepin saja hidup Pak. Kita lempar aja yang namanya batang singkong hidup. Tapi kalau di Mekah, di Saudi Arabia, di Jazirah Arabia, bukan perkara gampang sampai saat ini. Ketika kita ingin menandai siapa orang-orang kaya di sana, dilihat dari apanya Pak? Kalau di kita mobilnya, rumahnya, ya kan Pak ya? Kalau di sono pohon, ya seberapa banyak pohon yang bisa ditanam? Karena bukan perkara mudah menanam pohon di sana. Nah, seseorang yang mampu untuk bersedekah, berzakat, berderma, itu mengalahkan rasa pelitnya,
mengalahkan rasa egonya. Yang rasa pelit ini amat sangat dimiliki oleh kebanyakan kita manusia. Itu yang pertama. Jadi menanam pohon itu sulit, ya. Allah mengistilahkan menanam pohon untuk sodakoh. Kenapa? Karena sulitnya seseorang bersodakoh seperti sulitnya menanam pohon. Jangan digambarkan menanam pohon di Indonesia gampang sekali, Pak. Tapi kalau di sana sulitnya luar biasa. Kalau tidak dialiri, disirami terus menerus, itu akan mati. Kemudian yang kedua, mungkin kita sering kali mendapati penjelasan dari beberapa guru kita bahwa kalau ketika kita sodakoh langsung dibayar cash, ya kan, langsung dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlipat-lipat ganda. Padahal ayat ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa sodakoh itu adalah investasi. Seperti halnya kita berinvest menanam pohon. Pohon apa, Pak? Paling gampang, rambutan. Rambutan itu berapa tahun bisa berbuah, Pak? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi kita menanam kebaikan saat ini, manfaatnya itu bukan saat ini, manfaatnya yang akan datang. Maksudnya adalah bahwa sodakoh itu investasi terbaik. Terbaik untuk apa? Untuk harta benda kita, terbaik untuk masa depan kita. Bahwa ketika kita memperbanyak derma, memperbanyak sodakoh, itu adalah investasi yang terbaik buat kita dan orang-orang di sekeliling kita. Karena kepedulian kita yang luar biasa kepada orang-orang fakir, anak-anak yang yatim piatu, miskin, duafa, maka mereka mempunyai masa depan yang cerah. Kita punya anak binaan, Pak. Kita santuni dari kecil. Kapan kita menanam atau menuai hasilnya? Nanti setelah dia dewasa. Kapan sodakoh itu memberikan pahala yang terbaik di akhirat kelak, Pak? Maka ada orang-orang yang di dunia ini amat sangat merugi karena amat sangat sedikit sodakohnya. Kemudian dia berharap supaya apa? Supaya dikembalikan di kehidupan di dunia ini supaya dia bisa bersodakoh. Fa'as-sodakoh wa akum minas solih. Jadi demikian, Pak. Maka mumpung kita dianugerahi harta, banyak sodakoh, Pak. Ketika kita dimudahkan untuk nyari duit, banyakin sedekah, Pak. Mana kosot sodakotum mimmalin. Yang namanya sodakoh itu nggak bakalan bikin kita miskin, Pak. Oke? Jadi jangan sampai kita menyesal. Kenapa? Karena pendapatan kita udah berkurang, bahkan kita sudah nggak ada pendapatan lagi, udah pensiun segala macam, sehingga kita derma itu menjadi amat sangat sedikit. Jangan sampai kita merugi. Kenapa? Fisik kita sudah tidak kuat lagi, sehingga beraktivitas untuk lingkungan menjadi berkurang. Jangan sampai kita menyesal. Kenapa? Kita punya ilmu pengetahuan yang luas, tapi karena fisik kita sudah lemah, ya sudah renta, sehingga kita tidak bisa ke sana kemari, tidak bisa memberikan pengajaran dan lain-lain sebagainya. Jadi mumpung ketika kita diberi keleluasaan seluas-luasnya, utamanya dalam bentuk rezeki, kita dermakan sebanyak-banyaknya. Karena hakikat derma itu sebanyak-banyaknya. Sodakoh yang terbaik adalah sodakoh yang dirutinkan, Pak. Kita punya anak asuh, Pak, kita kasih misalkan sepekan sekali, itu lebih baik daripada sebulan sekali, lebih baik lagi daripada setahun sekali dan lain-lain sebagainya. Jadi harus sebanyak-banyaknya. Nah, terkait dengan zakat, zakat berasal dari kata-kata atau maknanya itu an-nama. An-nama itu artinya tumbuh, bertambah. Jadi itu tadi kata Nabi, ketika kita mengeluarkan zakat tidak mengurangi harta yang kita
keluarkan. An-nama artinya bertambah. Kemudian at-thaharah artinya suci, untuk menyucikan harta kita, menyucikan diri kita dari sifat pelit. Karena manusia itu dicipta dengan sifatnya yang amat sangat pelit, pelit bin medit. Ya, thaharah. Jadi suci, Pak. Kita punya harta benda nggak kita dermakan, maka itu ada hak Allah Subhanahu wa taala di situ. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di harta-harta kita semua ini, Pak, yang mungkin kita memeras keringat, membanting tulang, punya gaji sekian, oh ini karena kerja keras saya berusaha jualan segala macam, ini keuntungan saya, padahal di situ ada hak fakir miskin, hak lis-sa'ili wal mahrum. Sa'il itu yang terus terang meminta, bisa yang meminta adalah fakir miskin, yang meminta takmir masjid, panitia pembangunan, ya kan, anak-anak Karang Taruna, ya, sa'il atau al-mahrum. Al-mahrum adalah mereka yang menahan diri dari meminta, padahal dia butuh, Pak. Padahal dia butuh, tapi nggak mau minta. Kenapa? Karena untuk menjaga iffahnya, menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya, dia tidak mau meminta. Nah, untuk orang-orang semacam ini kita harus apa istilahnya, Pak? Paham, Pak. Ini tetangga kita sudah makan atau belum? Bahkan kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali, Pak. Sampai para sahabatnya itu terperangah, kenapa Nabi ngomong sampai sekian kali, sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal dia mengetahuinya. Nah, gitu, Pak. Jadi kalau Bapak cinta dengan harta yang ada di dunia ini, gimana caranya supaya bisa dimanfaatkan oleh kita, bisa kita nikmati di akhirat? Anak yatim suruh bawain, ya kan, orang miskin suruh bawain, janda-janda miskin suruh bawain, gitu, Pak. Jamaah suruh bawain. Gimana caranya? Dengan berderma, bersedekah, berinfak untuk mereka. Kemudian az-zakat ismun lima yukhrijul insan min haqqillahi ta'ala ilal fuqara. Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah. Jadi hak Allah, Pak. Jadi hak Allah. Kenapa disebut hak Allah? Yang namanya fakir, miskin itu hamba siapa, Pak? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Sumiyat zakatan lima yakunu fiha min roja'il barokah. Disebut zakat kenapa? Karena terkandung harapan untuk mendapatkan keberkahan. Ada zakat yang kita keluarkan dari penghasilan kita. Kita mendapati penghasilan misalkan 10 juta sebulan. Kita keluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% itu berapanya, Pak? Ya, berapanya? 10 juta dari 10 juta. 2,5% dari 10 juta. Ngitungnya gampang, Pak, rubu usur, ya. Ya, rubu usur. Dibagi 10 dulu, bagi 10 dulu. Nah, yang satu bagian ini dibagi 4 lagi. Jadi gampang, ya. Min rojail barokah, kita berharap keberkahan, maka harta yang kita keluarkan zakatnya ini menjadi lebih berkah, lebih awet, Pak. Kita punya penghasilan sekian banyak, kok habis-habis aja gitu kan, taraf hidup nggak meningkat, rumah begini-gini aja, ya kan, penampilan seperti itu aja, bisa jadi kurang barokah, ya kan. Habis untuk apa? Untuk hal-hal yang nggak manfaat, atau untuk hal-hal yang apa istilahnya nggak kita duga. Misalkan ada keluarga sakit, anak sakit, besokannya istri, besokannya kita sendiri, terus gantian melulu, habis uang, Pak. Jadi kalau harta
tidak dikeluarkan zakatnya, maka dia akan keluar sendiri, Pak. Dijemput oleh siapa, Pak? Dijemput oleh maling, ya kan? Dijemput oleh apa lagi? Kebakaran. Dijemput oleh apa lagi? Oleh musibah. Ada aja, Pak, ya kan? Allah itu kalau mau ngambil harta kita, Pak, itu sedetik hilang itu, Pak. Kita baru kredit mobil, Pak, kita bawa pelan-pelan, tiba-tiba kecelakaan di jalan, hancur itu, Pak. Kita punya rumah yang mewah, kebakaran. Itu gampang banget, Pak, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ngambil. Nah, di antara cara kita untuk membentengi harta benda yang kita cintai adalah dengan mengeluarkan zakatnya. Sedikit banget loh, Pak, 2,5% loh, ya. 10 juta cuma kita keluarkan berapa, Pak? 250.000. Kecil banget, Pak. Tapi kalau dihimpun seluruh jamaah jadi besar, begitu. Nah, wa tazkiyatin nafsi, dan juga untuk membersihkan jiwa. Tadi dari sifat bakhil, dari sifat pelit, dari sifat mementingkan diri sendiri, dari sifat ego, dari sifat tidak peduli dengan sesama. Kita ngasih makan satu orang, Pak, di dunia ini, kebaikannya seperti apa, Pak? Seperti kita memberi makan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, Pak. Kita punya piaraan burung, apalagi, Pak, kucing. Itu kan makanannya mahal, Pak, ya kan? Lebih mahal dari makanan kita manusia. Tapi keutamaannya kalau kita ngasih makan manusia itu seperti kita memberi makan untuk seluruh manusia. Faman ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a. Kemudian watan miyatiha bil khairat, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Jadi keutamaan zakat itu di situ. Zakat yang artinya itu suci, ya, secara bahasa artinya suci, mengandung 3 hal. Yang pertama itu adalah beroleh keberkahan, yang kedua membersihkan jiwa, dan yang ketiga memupuknya dengan berbagai macam kebaikan. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian apa hukum zakat? Zakat itu adalah wajib, sedekah wajib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah atau ambillah zakat dari harta benda mereka yang akan membersihkan dan menyucikan mereka. Zakat diantara rukun Islam yang 5. Siapa yang enggan menunaikan zakat maka bermasalah Islamnya. Sampai Khalifah Abu Bakar memerangi mereka-mereka yang enggan membayar zakat. Dalam banyak ayat, lebih kurang 27 di dalam Al-Quran terkait dengan zakat disematkan dengan sholat, ya, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Betapa pentingnya membayar zakat. Yang zakat itu sifatnya kecil sekali. Itu belum lagi kalau dihitung nisabnya, kemudian haulnya. Jadi seakan-akan kita itu nyaris nggak ada kewajiban untuk berzakat. Tapi mereka-mereka yang beriman termotivasi untuk mengeluarkan zakatnya tanpa hitung-hitungan. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalau sedekah itu tadi saya bilang sifatnya tidak ada batasan tertentu, tidak ada aturan tertentu, tidak ada ukuran tertentu. Tapi dengan zakat itu ada. Zakat ada batasan-batasannya, ada aturan-aturannya. Pertama, bahwa yang namanya zakat itu harus ada yang disebut dengan nisab. Nisab itu batasan dari suatu jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya.
Kemudian setelah nisab itu ada haul, bahwa harta yang sudah masuk nisab, udah mendapati nisab itu harus berusia 1 tahun. Jadi sebetulnya gampang banget Pak, simpel banget itu untuk berzakat. Tapi seringkali kita abai, seringkali kita lalai. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin membahas tentang ancaman-ancaman bagi mereka yang enggan membayar zakat. Kemudian atas siapa diwajibkan? Ya, atas siapa diwajibkan zakat? Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki 1 nisab dari salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, mengenai nisab disyaratkan yang pertama, hendaknya berlebih dari kebutuhan-kebutuhan penting atau vital bagi seseorang, seperti apa makan, minum, pakaian, tempat kediaman, kendaraan, sarana untuk mencari nafkah dan lain-lain sebagainya. Cuma masalahnya kalau kita keluarkan ini semua, kita habis duit kita Pak, ya kan, boro-boro mau berzakat. Apalagi kalau dihitung dengan batasan nisabnya. Zakat penghasilan lah yang biasa kita dapati, zakat gaji, zakat penghasilan, zakat jadi pegawai misalkan. Nisabnya adalah dinisabkan dengan nisab emas. Berapa? 83 gram. 1 gram berapa sekarang Pak? 1 juta. Emas murni ya, bukan emas abal-abal. 1 juta katakanlah. Jadi berapa? 85 juta itu setahun. Jadi kalau sebulan berapa? 85 bagi 12. Berapa Pak? Berapa kira-kira? 7 ya, 7 jutaan. Ya, 7 jutaan. Sekarang gaji kita katakanlah 5 juta. Berarti kan kurang dari situ. Dikurangilah untuk bayar apa? Cicilan motor, cicilan rumah, bayar SPP anak segala macam, habis Pak, nggak tersisa. Maka yang penting itu adalah kita mengeluarkan zakat dengan metode takjiluz zakah, mendahulukan membayar zakat. Bodoh amat dengan yang namanya kebutuhan-kebutuhan tadi. Kita keluarkan dulu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan dulu ketentuan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan zakat. Ya, kita sucikan dulu harta kita Pak. Maka walaupun nggak sampai nisab, kalau di bawah 7 juta kan nggak sampai nisab Pak, ya kan. Apalagi kalau kita hitung haul, boro-boro ya, udah habis Pak, di akhir tahun habis, jangankan setahun ya, setengah bulan saja udah habis. Maka lebih baik kita utamakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak hitung-hitungan, dalam artian, maka insya Allah Allah pun tidak hitung-hitungan. Allah itu bersedekah untuk hambanya itu luar biasa Pak. Namanya nafas, namanya kesehatan, namanya kesempatan. Itu tidak ada nilainya Pak. Ketika kita kemarin mohon maaf menghadapi COVID ya, terkait dengan kesulitan untuk bernafas, itu yang namanya oksigen Pak, itu rebutan Pak. Padahal bisa kita tangkap itu oksigen Pak, kita masukin ke plastik Pak. Ternyata kan nggak bisa Pak, harus pakai alat ya kan. 1 kilo atau 1 liternya itu hitungan oksigen itu berapa sih? Hitungan oksigen itu 1 tabung itu cuma berapa, 6 kilo ya kalau nggak salah ya, apa sih istilahnya itu ya, sekian harganya, dan itu hanya bisa dipakai untuk beberapa jam saja. Sementara kita dengan luasa bernafas ya, menikmati aneka keindahan di dunia ini, merasakan nikmatnya dengan keluarga, dengan harta benda kita dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita mohon maaf berlaku aniaya, membangkang, ya berbuat maksiat,
berbuat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak harapkan, Allah masih demen dengan kita, Pak. Allah masih sayang sama kita. Buktinya nggak langsung dicabut nyawa kita, Pak. Nggak langsung dikurangi itu kadar oksigen buat kita. Biasa aja. Jadi menandakan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala tidak perhitungan dengan kita hambanya. Maka jangan sampai kita pun perhitungan, Pak. Dikeluarkanlah dulu kebutuhan untuk bayar cicilan motor, apalagi hidup itu serba cicilan, Pak. Ya kan, cicilan rumah, cicilan panci, cicilan karpet segala macam, udah habis tuh, Pak. Tidak tersisa sama sekali. Kemudian yang kedua, berlangsung selama 1 tahun masa, yakni tahun Hijriah. Permulaannya dihitung dari saat memiliki nisab dan harus cukup selama 1 tahun penuh. Kita punya harta yang sifatnya tiba-tiba misalkan kita habis menjual tanah, kemudian apalagi rumah, atau dapat dana apa istilahnya itu bantuan lah, uang kaget segala macam. Berapa nominalnya? 50 juta. Apakah dikeluarkan zakatnya? Enggak. Kenapa? Karena yaitu harus 1 tahun terlebih dahulu. Kalau kita mau hitung-hitungan demikian, Pak. Tapi yang lebih baik adalah kita keluarkan saja dulu, Pak. Apalagi kalau misalkan kita lebih prioritaskan yang lain-lain, yaitu tadi untuk bayar kebutuhan, habis, Pak. Nggak kerasa, Pak. Apalagi uang warisan, Pak, yang katanya panas itu, Pak. Nggak kerasa itu. Ya 100 juta misalkan, sementara zakatnya kecil sekali, Pak. Ya kan cuma berapa? 2,5 juta, ya kan? Tapi habis itu, nggak kerasa. Ya, nggak kerasa habis, tiba-tiba oh kita menyesal. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan zakatnya. Nah, mengenai zakat harta anak kecil dan orang gila, kita punya anak kecil di rumah. Nah, kalau terkait dengan zakat fitri udah maklum ya, Pak, bahwa yang ada menjadi tanggungan kita itu kita harus keluarkan zakatnya. Misalkan ada anak kita atau pembantu kita, ya, kita harus keluarkan zakatnya. Tapi kalau misalkan anak kecil punya harta, misalkan peninggalan dari orang tuanya, atau ada orang gila, maka diwajibkan atas wali dari anak kecil atau orang gila tersebut untuk mengeluarkan zakat mereka dari harta mereka. Nah itu. Kemudian orang yang memiliki nisab tapi berhutang. Tadi ada uang, katakanlah ada orang habis bayar kontrakan sekian puluh juta misalkan, atau dapat warisan sekian puluh juta misalkan, tapi dia berhutang. Nah, bagaimana? Barang siapa yang mempunyai harta dari jenis yang wajib dizakatkan tapi ia berhutang, hendaknya ia menyisihkan terlebih dahulu sebanyak hutangnya. Hutangnya lebih banyak. Akhirnya dia tidak berzakat. La sodaqota illa an dhuhri ghani. Kata Nabi bahwa yang namanya sodakoh itu maksudnya adalah zakat, tidak dibebankan kecuali untuk mereka-mereka yang punya harta, maksudnya orang kaya. Jadi kalau kasus seperti tadi, ada uang tiba-tiba, uang kaget, uang warisan misalkan, atau ada uang mendapatkan dari hasil seseorang ngontrak rumah kita atau tanah kita, kan jumlahnya banyak itu, Pak. Tapi dia masih banyak hutangnya, bisa jadi hutangnya lebih banyak dari harta yang ia dapati saat itu, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi menurut hemat saya tetap ya, lebih baik kita keluarkan zakatnya saja. Dalam rangka apa? Menyucikan dan supaya harta benda kita itu lebih berkah. Kenapa? Karena mana kosot sodakotum min malin. Harta yang kita keluarkan sodakohnya itu tidak berkurang, tapi bertambah. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nah, inilah yang disebut dengan menyegerakan pembayarannya, bahwa boleh menyegerakan zakat dan memajukan pembayarannya sebelum cukup masa setahun, apalagi baru sebulan. Atau misalkan kita ingin begini Pak, nggak menunggu sampai haul, sampai 1 tahun, kita keluarkan aja 2,5% dari gaji kita yang tidak seberapa, walaupun tidak kewajiban untuk kita mengeluarkan zakatnya, tapi kita keluarkan saja. Misalkan kita punya penghasilan 5 juta, berarti kan 125.000 ya Pak ya. Kemudian kita simpen lah, bulan depan kita simpen lagi, bulan depannya kita simpen lagi, terus sampai 6 bulan, terus sampai setahun. Ini jadi banyak Pak, ya kan? Jadi banyak, 125 menjadi 1.250.000. Nah, itu setan pintar di sini Pak, banyak juga ya. Sayang-sayang kalau dikasih orang. Beda kalau kita berpikir atau punya yang 125.000 itu tadi. Jadi di antara hikmah menyegerakan untuk membayar zakat itu adalah untuk menghindari datangnya godaan setan yang ya asyaitonu ya'idukumul faqra, yang seringkali menjanjikan kita kefakiran, kekurangan. Ini banyak juga uangnya, udah jangan sedekahin deh, buat apalah, buat beli baju lebaran atau apa. Nah begitu. Jadi setan itu pintar di situ. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendoakan orang yang berzakat. Nah, penting Pak, mendoakan orang yang derma, orang yang sodako, orang yang baik. Di dalam Al-Insan, surat Al-Insan disebut dengan kata-kata al-abror. Itu adalah di antara sifatnya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami ini ngasih, memberi, berderma itu karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak butuh balasan, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih. Tapi sekali lagi setan masuk di sini Pak, ya, bahwa yang namanya doa, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Jadi disunahkan oleh disunahkan bagi kita yang memperoleh zakat atau yang mengelola zakat untuk berdoa, ya, berdoa. Inna sholataka sakanul lahum, karena yang namanya doa itu menenteramkan. Ini kita ikhlas Pak, tapi kalau yang kita kasih itu diem aja Pak, itu kayaknya agak-agak gimana nih, ini nggak tahu diri apa, nggak tahu ini, diem aja, besok kita nggak bakalan ngasih lagi Pak, ya kan. Tapi kalau kita ngasih kemudian yang dikasih, terima kasih Pak, doa segala macam panjang kali lebar, itu kita jadi senang, kita jadi gembira, besok ngasih lagi. Coba kalau kita kasih kemudian dia diem aja Pak, besok belum tentu kita ngasih lagi, wah kayaknya dia kagak butuh segala macam. Jadi inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menjadikan hatinya tenang. Nah Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jenis-jenis harta yang dizakatkan. Sebelum ke sana, yang gampang dulu zakat fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah Pak, biasa kita baca zakat fitrah, padahal yang betul adalah zakat fitri, zakatul fitri, ya, nggak apa-apalah zakat fitrah. Fitrah zakat fitrah maksudnya adalah zakat harta, ya, zakat harta. Didasarkan pada jumlah orang yang ada di tanggungan kita. Jadi zakat jiwa namanya. Apa utamanya? Makanan pokok. Kalau di zaman Nabi makanan pokoknya itu gandum, kemudian kismis. Tahu kismis Pak? Kismis itu anggur yang dikeringkan, ya, atau kurma. Ya, kalau di kita banyak makanan pokok. Makanan pokok apa? Ya beras. Sampai sekarang banyak ulama yang menetapkan lebih afdolnya berzakat fitri dengan beras.
walaupun boleh dengan uang. Bagaimana kok diganti dengan sarung, Pak? Dengan koko segala macam, itu udah beda lagi. Kenapa disebut fitri? Karena prinsipnya adalah menggembirakan. Di antara bentuk kegembiraan adalah ketika seseorang kenyang, Pak, makanya ngasih makan. Makanya presiden kita sekarang siapa, Pak? Ya kan? Udah ditetapkan belum? Ya, lebih menyenangkan rakyat ini, yakni apa? Memberi makan gratis dibanding pendidikan gratis, dibanding internet gratis. Ya kan, memang lebih menyenangkan, Pak, lebih menggembirakan. Nah, gitu. Nah, terkait dengan zakat fitri, menurut hemat saya tidak terlalu ribet, tidak terlalu susah ya, karena kita punya Basnas yang memang memberikan ketentuan-ketentuan berapa kadarnya segala macam. Tapi diwajibkan bagi siapa? Bagi mereka yang mendapati 2 waktu. 2 waktu di sini adalah Ramadan dan satu Syawal. Paham maksud saya, Pak? Misalkan nih, ada Bapak A, Ramadan dia dapati, kemudian di akhir Ramadan sebelum maghrib dia meninggal dunia, maka tidak dikeluarkan zakatnya oleh keluarganya, gitu loh, Pak. Berbeda kalau dia, mohon maaf, meninggalnya itu setelah maghrib, jadi dia mendapati waktu 1 Syawal. Jadi 2 waktu, yang pertama Ramadan, yang kedua 1 Syawal, maka dia wajib mengeluarkan atau dikeluarkan zakatnya. Begitu. Kemudian ada bayi yang lahir di Ramadan terakhir sebelum asar, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dia sudah lahir sesudah maghrib, tidak dikeluarkan zakatnya. Gitu, Pak. Bisa dipahami ya. Jadi ada dua waktu. Jadi malam Idul Fitri kita punya anak, berarti kan anak kita nggak mendapati Ramadan, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Beda kalau anak kita ini lahir sebelum maghrib, jadi masih mendapati Ramadan, maka dia dikeluarkan zakatnya. Gitu. Oke. Kemudian jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan, yang pertama emas dan perak. Nisab emas dan perak, nisab emas dulu itu adalah 20 dinar. Ya, 20 dinar dikeluarkan berapa? Setengah dinarnya. Kalau kita punya banyak simpanan emas berbatang-batang, nah itu kita konversikan, Pak. 1 dinar itu 4,25 gram. Nah, 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau 20 dinar berarti ya hitung aja, Pak. Ya 20 kali ya 80-an sekian. Nah, gitu. Kita keluarkan berapa? Setengah dinarnya. Jadi sedikit banget tuh, Pak. Sedikit sekali. Tapi kalau sedikit ini masih pelit ya, naudzubillah. Kemudian kalau perak sudah sampai nisab 200 dirham. Kalau 1 dirham itu 2,975 gram. Jadi nisabnya lebih kurang kalau kita punya perak seberat 595 gram. Nah, 595 gram. Maka kita keluarkan berapa? Setengahnya. Itu kita keluarkan setengahnya, setengah dirhamnya. Jadi kecil sekali, Pak, setengah dirhamnya. Jadi berapa? 1,4 ya, 1,4 gramnya. Kemudian zakat perhiasan. Apakah wajib dikeluarkan zakat perhiasan? Perhiasan kita apa biasanya, Pak? Intan, permata, batu akik, apalagi, Pak? Kalung manik-manik, termasuk liontin, termasuk mungkin kalung dari plastik segala macam. Maka itu tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali kalau perhiasan itu dari emas dan perak.
Walaupun juga ulama itu berbeda pendapat. Yang namanya perhiasan emas dan perak itu tidak dikeluarkan zakatnya. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Jadi para ulama sepakat tidak wajib zakat atas intan, berlian, mutiara, marjan, batu-batu permata lainnya, termasuk batu akik yang walaupun nilainya mungkin lebih mahal, ya. Tapi mengenai perhiasan wanita berupa emas dan perak terdapat perbedaan. Abu Hanifah, Abu Hazmin mengatakan wajib bila sampai nisab, sementara yang lainnya tidak mewajibkannya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mas kawin wajibkah dikeluarkan zakatnya? Abu Hanifah berpendapat bahwa mas kawin bagi wanita itu tidak wajib dizakatkan. Tapi ada juga yang berkata bahwa itu bagian dari keumuman lafadz emas dan perak. Jadi harus dikeluarkan zakatnya. Ya, kecuali jika telah diterimanya karena itu adalah merupakan ganti dari sesuatu yang tidak berupa harta, hingga tak wajib zakat sebelum diterima. Jadi Abu Hanifah mengatakan bahwa yang namanya mas kawin itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau menurut keumuman ayatnya bahwa kita harus mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang kita miliki, ada sebagian ulama yang mengatakan wajibnya dikeluarkan zakatnya. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian zakat apa lagi? Zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan. Penghasilan dari kita sebagai pegawai, sebagai kuli, sebagai apa? Mungkin kita berniaga, ya, sebagai saudagar misalkan, penjual. Maka berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga ketentuan Basnas, nisabnya itu dinisbahkan ke emas berapa? 85 gram. Jadi 85 gram. Jadi kalau kita punya penghasilan senilai 85 gram selama setahun, bukan sebulan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau 1 gramnya bernilai 1 juta berarti 85 juta. 85 juta dibagi berapa Pak? Bagi 12, ya. Bagi 12. Ya, lebih kurang 7 juta. Jadi kalau di antara kita tidak punya penghasilan senilai 7 juta, ya, 7 juta ke bawah, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau toh punya tapi banyak hutang, banyak cicilan, tidak wajib pula. Kalau toh punya tapi nggak sampai 1 tahun atau haul, tidak wajib pula. Jadi banyak tidak wajibnya Pak kalau kita ngikutin ketentuan. Cuma masalahnya kalau kita terlalu saklek dengan ketentuan, ya kapan kita berzakatnya Pak? Apalagi kalau kita ngakal-ngakalin Pak. Ya, ngakal-ngakalin. Zakat kambing contoh kecilnya Pak. Bagaimana zakat kambing? 40 dikeluarkan berapa Pak? 1. Nah, kita punya kambing berapa? 39. Kemudian yang satunya bunting Pak. Satunya bunting, kalau lahir anaknya 2. Jadi akan punya kambing berapa? 41. Wah, ini lebih nih. Nah, sebelum itu terjadi dia sembelih Pak. Kambingnya berapa? 2 biji. Ya, sehingga tetap 39. Sehingga tidak dikenakan zakat. Maka orang semacam ini berdosa nggak Pak? Ya, berdosa enggak? Ya, dia nggak masuk neraka Pak. Tidak masuk neraka. Cuma nanti di akhirat kelak dia dimasukkan ke dalam tong
tongnya dimasukkan ke dalam neraka. Gitu Pak, yang ngakal-ngakalin. Seperti seseorang yang mendapati keinginan untuk makan minum di siang hari bulan puasa, kan nggak boleh Pak, alasannya apapun nggak boleh ya, bahwa kalau kita makan minum membatalkan puasa tanpa uzur syar'i itu nggak bisa diganti dengan puasa 1 tahun itu Pak. Nah, siapa yang boleh makan boleh minum? Satu, dalam perjalanan. Yang kedua, sakit. Oke lah, saya pengen makan di siang hari bulan puasa, akhirnya saya melakukan perjalanan Pak, ke William dulu ke sono gitu kan, kemudian balik lagi ke sini. Boleh makan saya Pak, boleh, tapi berdosa enggak? Nah itu namanya ngakalin. Pun terkait dengan zakat demikian, jangan sampai kita ngakalin ya. Wah ini tanggungan saya banyak banget, hutang saya banyak, sehingga kita tidak berzakat. Kalau seperti itu kapan kita mau berzakatnya Pak? Padahal zakat itu amat sangat kecil. Cuma berapa? Cuma ya 2,5%, kecil sekali. Tapi yang kecil itu bisa menjadikan harta kita bertambah, bisa menjadikan harta kita lebih barokah, bisa menyucikan harta dan jiwa kita. Gitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkenan. Terakhir sebagai penutup, ada satu ayat yang bagus yang sejatinya kita jadikan motivasi bagi kita untuk terus berderma, dalam surat Al-Hadid ayat 18, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang gemar berderma, baik laki-laki maupun perempuan, dan yang memberikan pinjaman kepada Allah, maksudnya berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan dengan hartanya, niscaya Allah akan lipat gandakan ganjaran untuk mereka. Dan bagi mereka pahala yang karim. Yang karim itu yang suci Pak, bukan harta yang banyak, tapi harta yang suci, yang ketika kita konsumsi menjadikan kita semakin bersih jiwa kita, yang kalau kita makan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan, karena udah terang benderang juga. Mari kita tunaikan zakat di tahun ini sebaik-baiknya, jangan sampai kita lewat untuk menunaikan zakat. Karena di antara keutamaan dari zakat fitri itu adalah 2. Tu'matan lil masakin, memberi makan buat orang miskin. Yang kedua adalah tuhroh. Tuhroh itu menyucikan ya, menyucikan lissoimi, bagi kita yang berpuasa. Jadi menyempurnakan puasa dengan membayar zakat. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Asisten manfaatnya. Tadi kan tidak saya tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam. Rumah apakah dikenakan zakat? Ya. Rumah di sini rumah sebagai apa? Tempat tinggal. Tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali rumah yang dia dijadikan niaga, maksudnya disewakan, dia menghasilkan, dikontrakan segala macam, itu masuk kategori zakat penghasilan. Tapi kalau rumah yang kita tinggali ya tidak. Gitu. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Itu kan dikeluarkan zakatnya juga. Ya. Apakah zakatnya itu hanya sekali ketika di awal menerima, atau misalkan tahun depannya masih bisa kita bayar zakat lagi atau tidak? Kemudian yang kedua yang lainnya, contohnya dari penghasilan. Misalkan saya dari perusahaan dapat gaji, tapi sudah dipotong zakatnya di kantor, tapi misalkan saya punya penghasilan lain, misalkan ada kontrakan, ada warung dan lain-lain. Apakah itu dikumpulkan di akhir tahun atau masing-masing harus dibayarkan zakatnya?
dipisahkan, ada yang tidak nisab misalkan gitu. Ya. Bagaimana? Seperti itu. Yang kedua, dipisahkan harta yang sudah dizakatkan sama yang belum. Kita punya emas misalkan sudah kita zakatkan, ternyata kita punya harta yang lain, penghasilan lain yang belum kita zakatkan, yaitu yang dikeluarkan zakatnya, termasuk yang tadi. Kalau nggak sampai nisab, kita nggak wajib mengeluarkan zakatnya. Itu termasuk tadi pertanyaan Bapak yang pertama, warisan lah, hibah lah, apa segala macam, itu nggak wajib dikeluarkan zakatnya kalau belum satu haul, ya belum satu haul. Tapi sekali lagi, ya kalau kita terlalu perhitungan, jadi ya kita kapan mau zakatnya Pak? Maka lebih baik kita keluarkan saja. Kita dapat warisan misalkan 100 juta, ya kita keluarkan zakatnya, nggak seberapa. Itu lebih baik untuk keberkahan harta yang kita miliki. Sudah kita bayarkan setahun ini, tapi tahun keduanya kan harta benda itu masih ada, misalkan kan udah masuk haul lagi Pak, ya kita keluarkan lagi zakatnya gitu. Ya. Ini kan yang juga untuk zakat penghasilan, misalnya kita kan emang penghasilan kita yang tersampaikan anggaplah mungkin kita cuma 4 juta gitu lah, berarti kan nggak mencapai nisab ya kan? Yeah. Tapi kan baiknya kan kita keluarkan. Gitu. Yeah. Nah itu secara hukumnya berarti zakat ya kan? Karena kaitannya dengan ini penyalurannya gimana, kemana? Nah bisa nggak misalnya disalurkan ke masjid? Nah masjid itu nanti penyalurannya kemana gitu kan? Iya. Oke. Zakat, infak, sodakoh itu jelas peruntukannya ya Pak, buat yang 8 asnaf itu. Tapi yang utamanya adalah zakat fitri, itu untuk fakir miskin. Zakat fitri Pak, yang makanya zakat fitri itu jangan dikasih ke ustadz. Karena apa? Karena fisabilillah, buat guru, buat pembangunan segala macam. Walaupun ada yang nggak sepakat dengan saya, tapi saya masih berpegang kepada sabda Nabi SAW bahwa yang namanya zakat fitri itu, satu harus habis sebelum sholat id, yang kedua diberikan untuk fakir miskin. Nah sementara untuk yang lain-lain bolehlah diambilkan dari infak, dari zakat mal dan lain-lain sebagainya. Kalau kita mau membayar zakat, baiknya kemana? Ke amil Pak, ya kan, ke amil baiknya, ke pengurus masjid kalau di kita ya, atau pengurus lazis atau basnas atau apa segala macam. Itu lebih baik daripada kita membayarkannya sendiri. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan ketentuan umum dari ayat khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kita menyalurkan zakat melalui amil itu lebih baik daripada kalau kita membayarkan sendiri begitu. Kalau kita bayarkan sendiri biasanya subjektif Pak, ya kan, biar dibilang kita dermawan, PDKT kayak atau apa, atau kita subjektif karena dia dekat dengan saya sementara ini enggak, kan begitu. Tapi kalau amil kan semuanya rata. Nah gitu. Maksudnya kayak tadi kasus yang tadi ya. Untuk yang zakat penghasilan tadi yang tidak mencapai nisab, nah kalau misalnya diserahkan ke masjid, itu penyalurannya apa yang harus 8 asnaf itu? Iya, tetap. Jadi zakat itu prinsipnya kalau nggak sampai nisab itu memang nggak wajib zakat, nggak sampai haul juga nggak wajib zakat. Tapi kalau terkait dengan takjil zakat tadi, menyegerakan berzakat, diperbolehkan, diperkenankan. Ya kita bilang aja ini zakat saya, begitu, gitu aja Pak. Nanti biar amil aja yang mendayagunakan atau mentasarufkannya. Gitu. Nah berarti yang itu berarti tidak terfokus untuk yang pakai mesin itu? Ya, kalau zakat yang tadi itu bisa untuk yang 8 asnaf. Ya, tapi kalau untuk zakat fitri ini lebih ditentukan atau ditetapkan atau diperuntukkan untuk fakir miskin. Maka kalau ada orang yang ke rumah saya itu Pak, takmir ya, ngasih beras tuh mohon maaf saya nggak terima itu. Iya, karena apa? Buat fakir miskin. Ini fisabilillah Ustadz. Ya, kalau dari zakat mal oke lah, tapi kalau zakat fitrah itu kan beras ya, itu lebih baik tidak. Itu aja. Itu. Iya Pak. Kalau menyambung dari Pak,
lahan tapi tidak berproduktif. Ya. Itu wajibnya dibayar juga. Tidak Pak. Yang dizakatkan itu yang menghasilkan, maksudnya hasil dari lahan yang kita olah, misalkan lahan yang kita sewakan, begitu Pak. Termasuk rumah kayak rumah pribadi atau rumah mangkrak atau enggak dipakai itu enggak dikeluarkan zakatnya. Gitu. Jadi didasarkan pada dia menghasilkan atau tidak. Ah gitu Pak. Yang diambilkan itu adalah zakat penghasilannya gitu Pak. Itu juga harus sampai nisabnya, harus sampai 1 tahun atau haul gitu. Ya Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kebanyakan tempat itu ambil ini juga mendapat Ya. zakat. Ya. Dapat zakat. Nah, seperti apa hukumnya? Mm-mm. Ambil. Ya. Dan kedua itu soal standar miskin. Ya. Nah, standar miskin itu kan banyak yang subjektif. Ya. Menurut kita dia berkembang-kembang. Ya. Tapi kacamata amil miskin. Mm-mm. Nah, mata sebelah dan selanjutnya soal soal itu wajib zakat. Ya. Soal tadi kalau seandainya ada yang lahir sebelum asar tapi Ya. dia meninggal itu sebelum maghrib sebelum maghrib itu perlu dikeluarkan atau tidak itu zakat? Ya. Dari yang terakhir bayi yang lahir sebelum asar tapi menjelang maghrib meninggal dunia, jadi dia kan nggak mendapati 1 Syawal ya Pak ya, jadi dia nggak dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua terkait dengan bagian amil. Bagian amil sekali lagi saya ingin menekankan yang namanya zakat fitri untuk fakir miskin. Sementara amil itu kan bukan fakir miskin, ya kan? Di antara ketentuan di dalam Islam bahwa orang kaya itu boleh mengambil, memanfaatkan harta orang lain adalah dalam kaitannya dia sebagai amil. Walaupun amil kaya, nggak apa-apa dia diambilkan dari 1/8 yang ada, dari 1/8. Amil itu 1/8. Maka amil jangan pula lah dapat beras sekarung, dapat beras sekian, biarkan itu untuk fakir miskin itu Pak. Begitu. Kemudian terkait dengan kategori fakir atau miskin. Fakir memang belangsak banget hidupnya Pak. Nah miskin ya, miskin itu kalau kita baca surat Al-Kahfi itu ada orang miskin tapi dia punya kapal. Kapal di sini maksudnya alat untuk mencari nafkah atau mata pencaharian. Mungkin dia punya motor walaupun kredit, ya kan? Wah dia punya motor nih sementara ini enggak. Nah dia punya pekerjaan yang pekerjaan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan utamanya, kebutuhan sehari-harinya. Gitu Pak. Makanya masuk kategori di sini walaupun sebutannya bukan miskin ya, seseorang yang punya hutang, yang terlilit hutang atau ghorim itu, maka dia boleh diberikan zakat gitu. Itu Pak. Sudah itu masih kurang paham tuh yang amil itu, jadi tetap boleh kalau misalkan ada yang zakat itu aja ngasih uang itu bisa disalurkan harusnya kepada miskin juga ya? Iya, zakat fitri bisa beras, bisa uang, ya kan? Ketentuannya sudah ditentukan. Nah, untuk siapa sekali lagi fakir miskin? Kalau amil mau ngambil jatahnya dari zakat mal, dari infak, dari sodakoh gitu loh Pak. Maksud saya begitu. Jadi maksud saya begitu, bagiannya pas gitu. Biar tambah berkah gitu Pak, ya kan? Biar tambah enak kita menikmati harta dari bagian kita sebagai amil. Gitu. Ya Pak. Ya. Ya. Kemudian untuk penyaluran 3 bulan, misalkan saya sebulan 1 juta, dan buat wajib 5.000 buat sini, 5.000 kita bagi-bagi, itu boleh nggak? Itu sama presentasi tadi itu 0,5% hanya untuk penghasilan, selain emas aja itu setengah nominalnya itu 0,5% tadi.
Ya, 2,5% diratakan. Zakat, kadar zakat itu 2,5%. Gampangnya seperti itu. Kecuali zakat pertanian, ya, yang 5 sama 10%, ya kan? Yang dialiri itu 10%, yang tidak 5. Tapi kalau yang lainnya itu 2,5%. Nah, kalau kita punya tabungan, sekali lagi prinsip zakat ya Pak ya. Satu, harus sampai nisabnya. Yang kedua, harus 1 tahun atau haul. Kalau itu tidak tercukupi, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Termasuk zakat yang disimpan, zakat harta yang disimpan. Kita punya tabungan nggak seberapa. Tapi kalau sudah sampai nisabnya, sudah sampai haul, dikeluarkan zakatnya Pak. Tapi kalau belum, walaupun sudah setahun cuma berapa? 7 juta. Nggak dikeluarkan zakatnya. Beda kalau setahun berapa? 85 juta baru boleh, gitu Pak. Gitu. Jadi kalau belum sampai nisabnya nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau untuk keluarkan sodakohnya nggak apa-apa, gitu, gitu Pak. Baiknya ke amil ya, baiknya ke amil kalau kita infak sodakoh. Walaupun secara umum kita boleh berinfak, berderma, bersedekah ke siapa saja, ke orang yang ada di pinggir jalan, ke polisi gope itu kan. Ya kan, polisi cepek atau polisi gopek itu, nah itu masuk sodakoh juga Pak. Sekarang 2.000. Ya kan, sekarang 2.000 ya. Jadi gitu. Tapi kalau terkait dengan ketentuannya, lebih baik kita sampaikan ke amil, gitu Pak. Ada lagi? Belum ditutup berarti? Ada? Ya, Ibu? Ya Pak. Iya. Iya. Ini saya kira udah cukup banyak yang bertanya. Ya. Cuman kan kadang-kadang Iya. ini kita sudah mengumpulin zakat fitrah begitu banyak, ternyata dari Basnas itu minta. Itu hukumnya bagaimana tak? Karena kadang-kadang kita jelaskan di warga aja kita butuh, tapi Basnas meminta. Iya. Saya setiap bulan itu sama pengurus desa sering bertanya, ini gimana sih Basnas laporannya? Kita kan minta laporan Pak, ke beliau. Karena kita tiap zakat fitrah itu tiap tahun laporan, ke Basnas iya, tapi Basnas di kita tidak ada pernah laporan Pak. Itu bagaimana Pak? Iya. Jadi memang Basnas kan diatur ya, menjadi ketentuan badan hukum tersendiri. Kita itu sebetulnya pun demikian Pak. Kita ini sebagai amil itu ada SK-nya yang dikeluarkan oleh Basnas. Sebetulnya demikian aturan negaranya demikian. Cuma kan kita kan terlalu banyak mungkin ya. Amil zakat lah, panitia kurban lah, segala macam. Harusnya kan itu dikelola sama negara, minimal ditunjuk, minimal di SK-kan. Kalau misalkan ada Basnas minta, biasanya kan dibagikan untuk yang di sekitarnya, dalam artian mungkin ada aparatur negara. Kalau Basnas tingkat desa ya nanti dibagikan ke desa, paling begitu. Kalau kita berkenan untuk memberikan, berikan aja Pak. Tapi kalau enggak ya bilang aja, kami masih banyak kebutuhan terkait dengan kita keluarkan data-datanya begitu. Syukur-syukur dia sebaliknya Pak. Kasih. Iya, mengasih. Ya, begitu. Oh gitu. Saya bingung, di tiap daerah pasti sosialisasi ini setiap mau zakat fitrah ya, karena itu. Ya, karena momentum itu. Iya. Itu. Iya. Ini momen Ramadan terus kan? Iya. Tiap bulannya kenapa enggak? Iya. Tiap bulannya aja. Iya. Pokoknya prinsipnya kalau harta yang bukan milik kita itu digampangin aja Pak. Digampangin aja, dimudahin gitu. Kita punya anak binaan, orang ngasih kan. Orang ngasih, kemudian anak butuh udah kasih aja. Nah, maksud saya begitu Pak. Karena dalam artian toh ini bukan harta pribadi kita berikan pun kepada yang ada tanggung jawabnya gitu. Itu Pak. Gitu menurut saya sih. Berapa? Iya. Ada lagi? Cukup ya, siap. Siap.
Terakhir. Iya. Nggak sarapan dulu kan? Sarapan. Ada sarapan. Baik, ya sekarang alhamdulillah yang kali ini yang terkait ini ya zakat karena sekarang masih Ramadan. Waktu sudah masuk ya, jadi kalau sampai dulu insya Allah kami itu dari Masjid Tauba menerima dan menyalurkan seperti biasa zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekahnya. Insya Allah dimulai hari besok. Kita mulai penerimaan hari besok. Nanti tugasnya bisa menghubungi itu saudara Muhammad Abdul Latif, imam kita. Itu salah satu yang akan standby di sini. Nanti panitianya Pak Ahmad, Pak Isrijal, itu masuk ke panitianya. Dan kemudian kita PHB. Jadi silakan jemaah sekalian yang menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekahnya. Terkait sedekah juga insya Allah Pak, kalau di masjid kita ini masih terbuka sangat luas ya. Untuk tiket Ramadan pun ini kita alhamdulillah ya sudah terkumpul sekitar 30 jutaan ya Mas. Kita masih dari 82 juta yang kita perlukan untuk kegiatan Ramadan ini, berarti masih ada kekurangan 10 juta. Jadi masih kuat peluang. Dan juga untuk pembangunan alhamdulillah Pak ini kurang untuk kami sudah selesai dan juga untuk kondisi ini minus Pak. Jadi jadi silakan bagi teman-teman yang akan melakukan zakat fitrah, zakat mal, terus nampaknya kita insya Allah mulai besok. Selanjutnya saya sampaikan insya Allah besok pagi kajian semua Ramadan lagi, kemudian Sabtu juga kita ada sentuhan marketing. Kita berbicara marketing, kami minta kalian keluarga hadir kita karena temanya berbagi ceria, jadi kita mari kita bersama marketing. Ya sedikit memberikan kembali kepada mereka yaitu dengan memberikan santunan dan juga berbuka puasa bersama mereka. Jadi mudah-mudahan kita buka puasa bareng-bareng bersama mereka ada ya sedikit kebahagiaan lah buat mereka. Jadi kami mengundang segenap kaum muslimin, insya Allah sudah kita sediakan kemarin 340 porsi. Jadi silakan untuk hadir besok pada asar di Masjid Tauba. Dan selanjutnya untuk kegiatan Ramadan terakhir adalah kita ada itikaf. Kita seperti biasa bakal itikaf di seluruh hari Ramadan dan juga kami buka peluang amal, kami lelang untuk penyediaan makan sahurnya. Insya Allah kita setiap hari target itu menyediakan 100 porsi, 100 paket. Kita RW satu paketnya 25.000. Silakan kegiatan berinfak untuk penyediaan makan sahurnya menghubungi panitia. Jadi yang kita sampaikan kita memberi makan ya, manusia itu ternyata seperti memberi makan seluruh manusia tadi. Ya, karena ini di Ramadan ini kita keluar amal yang ada keluasan harta, silakan untuk bisa melakukannya di kita berinvestasi yang ada perusahaan tenaga, jadi bantu kita dalam pelaksanaan kegiatan selama Ramadan ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.